Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mohon maaf dalam kebaktian agak molor karena ada sesuatu yang harus diselesaikan dulu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul dalam keheningan Jumat Agung untuk merenungkan dan menghayati makna terdalam dari penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang tidak berdosa telah memikul dosa seluruh dunia, dan melalui salibnya kasih Allah dinyatakan dengan sempurna bagi manusia, bagi sesama, dan bagi seluruh ciptaan. Mari kita masuk dalam ibadah ini dengan hati yang tergesa, karena di tempat inilah kasih ilahi menyentuh luka terdalam dunia. Kita bangkit berdiri, memuji nama Tuhan, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Menyambut yang di sisinya diberi anugerah. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Kebaktian Jumat Agung ini berlangsung di dalam pertolongan Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian Dan beserta saudara juga.
Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Jumat Agung adalah saat kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia ini untuk memandang salib dan menyadari bahwa kasih Allah tidak datang dalam kilauan kuasa, tetapi dalam luka dan darah. Bahwa pengharapan datang bukan melalui kekuatan, tetapi melalui kerapuhan. Hari ini marilah kita renungkan apa makna salib dunia yang terluka bagi sesama dan yang menderita, bagi bumi yang terluka dan bagi hati kita sendiri. Kembali kita memuji Tuhan, kita nyanyikan Kepala yang Berdarah. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina hargaku, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicercah, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Ya Tuhan yang kau tangguh, yaitu salahku, dosaku telah kau gantung di kayu salibmu. Oh, kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita mohon akan
kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, supaya kita boleh dilayakkan di hadapannya. Mari kita berdoa. Pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang untuk memperingati dan sekaligus merayakan akan kasih-Mu yang begitu besar, yang Kau nyatakan di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus sudah memberikan tubuhnya, darahnya, segala-galanya Engkau berikan untuk dunia ini, untuk manusia-manusia yang berdosa seperti kami ini juga. Kami boleh datang pada saat ini di hadirat-Mu karena Engkau yang sudah menyatakan kasih-Mu. Kami datang di dalam segala keberadaan kami. Engkau tahu akan apa yang kami telah lakukan. Engkau tahu akan segala sesuatu yang kami katakan. Engkau tahu akan segala sesuatu bahkan yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Hal-hal yang kadang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan mendukakan hati Tuhan. Tuhan, karena itu kami mohon kiranya Engkau mau mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Engkau yang melayakkan kami ya Bapa, supaya kami boleh merasakan akan kasih-Mu kembali, kemurahan-Mu. Kami mohon Tuhan akan kasih-Mu karena Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mau menjadi juru selamat kami, bahkan Tuhan yang menebus kami dari dosa dan maut. Di dalam Kristus Tuhan kami mohon kemurahan-Mu ya Bapa. Amin. Sebagai nyanyian pengakuan dosa kita, marilah kata memuji nama Tuhan dari NKB 80 di Bukit Golgota dengan sepenuh hati kita. Ucapan terdengar
Sungguh apa yang sudah diperbuat Allah sungguh sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ketika kita datang kepada Tuhan dan kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kepada kita disampaikan akan anugerah-Nya yang terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dari KJ 169, memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Boleh aku bermegang selain di dalam salibmu, ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari luka-Mu, mahkota duri yang pedih menjadi keagungan-Mu. Kita akan bersama-sama datang kembali dalam doa. Kita akan mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya. Kami datang kembali ya Bapa di hadirat-Mu yang kudus. Kami bersama-sama mengucap syukur untuk kasih-Mu yang Engkau nyatakan dengan pengampunan, dan pengampunan memberikan kepada kami semangat juga untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Karena itu Tuhan, biarlah kami Engkau bimbing untuk boleh mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, nyatakanlah kehendak-Mu, dan mampukan Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus kami untuk boleh mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan bahkan mampukan kami juga untuk menerapkan, melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, Tuhan yang tetap tolong pimpin dia, sehingga apa yang dia sampaikan, kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami mohon ya Bapa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12. Dan dilanjutkan dengan bacaan yang kedua, Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dilanjutkan bacaan yang kedua, Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat
dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Untuk menanggapi bacaan pertama tadi, kita akan menyanyikan Mazmur 22 ayat 2 sampai 19 secara bergantian. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Kau tak menjawab seruanku waktu siang, dan waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal Allah yang kudus dan berkuasa, bertata di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu kau meluluhkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Tetapi aku ini ular bukan orang, dicela dan dihina oleh banyak orang. Semua yang melihatku pun mencelaku, mencibirkan bibirnya dan mengejekku. Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerahkan pada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, dan engkau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Segala tulangku lepas dari sendinya, bagaikan air mengalir aku tercurah. Hancur luluhlah hatiku bagaikan lili, sebab
sambil membuang undi atas jubahku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca dari Injil Yesus Kristus dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 sampai dengan 37. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagi menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, Maria dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan sudah pada hari Sabat mayat, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkannya. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki
orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia, kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, ya, sesungguhnya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang tidak bisa selalu dipastikan. Minta tolong slide-nya. Ya. Jadi kehidupan kita sesungguhnya selalu terus-menerus bergerak. Sebentar saja ada perubahan, saudara. Bukan hanya satu hari, ya, tapi bahkan dalam beberapa jam, ya saudara, ada pergerakan, ya, perubahan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini saudara gambar grafik, ya. Grafik ini untuk hari-hari tertentu memang diam saja. Tapi untuk hari-hari tertentu, ya, yang hari kerja, grafik ini naik turun, naik turun. Mau mengatakan tentang ya harga atau apa yang diminta oleh orang-orang atau dunia ini sudah berubah. Dulunya mungkin emas, kemudian berubah jadi sekarang minyak. Dulunya nilainya tinggi sekali, sekarang jatuh tiba-tiba. Ada banyak hal yang stres karena perubahan ini. Karena orang berpikir ini naik terus, ternyata turun jatuh. Jadi saudara, dunia di dalam ketidakpastian, ya, dan itu kita alami juga mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak tahu akan hari esok, bahkan bukan hanya hari esok, 10 menit kemudian atau beberapa menit kemudian, kita juga tidak tahu akan kehidupan kita secara pasti. Nah, saudara, apakah kita bisa mengandalkan ya uang atau harta kita? Ya, ada beberapa orang yang mungkin berpikiran uang atau harta bisa kita andalkan. Mungkin ada yang mengatakan, oh ya, kepandaian kita, kecerdasan kita, teknologi, ilmu pengetahuan kita, posisi kita, kedudukan kita, kekuasaan kita, jabatan kita. Apakah itu bisa kita andalkan selalu? Ternyata kita tahu bahwa itu semua sesungguhnya sementara. Nah, saudara,
kita sebagai orang-orang percaya, apakah kita juga punya sesuatu yang bisa kita andalkan? Apakah kita yang percaya pada Kristus, kita bisa mengandalkan Kristus sebagai Allah yang kita harapkan atau kita percayai sebagai Allah yang selalu menang, selalu jaya, selalu hebat? Saudara, gambaran Allah yang selalu hebat itu ya, kemudian kita tadi dengar dari Mazmur ya, ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, tapi kau jauh ya. Ya Allahku. Karena saudara, dia merasa bahwa Allah yang dia percayai, Allah yang begitu kuat, Allah yang begitu dahsyat itu kok kelihatannya tidak bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka orang-orang yang saleh bahkan berseru minta tolong kepada Tuhan. Tapi kok kelihatannya Tuhan tidak menjawab. Ya. Padahal Kau Allah yang kudus, yang berkuasa, bertata di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun juga percaya bahwa selalu Engkau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka minta tolong, mereka tidak dipermalukan. Tetapi dalam kenyataannya pemazmur, walau dia sudah berusaha hidup benar mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, aku ini seperti ulat, bukan orang. Aku dicela, aku dihina. Banyak orang yang melihatku dan mencela aku, mencibir bibirnya, mengejek aku, menggeleng-gelengkan kepalanya, melihat aku. Dia menyerah kepada Tuhan, biarlah saja Tuhan yang meluputkannya. Segala tulangku lepas dari sendi bagai air mengalir. Aku tercurah hancur luluh. Hatiku bagaikan lilin. Sebab kau taruh aku dalam debu maut. Para penjahat datang mengepung aku, mereka menusuk tanganku, kakiku, menonton dan membagi-bagi pakaianku sambil membuang undi atas jubahku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi orang beriman bagaimana? Apakah bisa mengandalkan Allah? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca di dalam Yesaya tadi mengisahkan atau mengatakan tentang nubuat, ya, nubuat dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya yang mengatakan tentang apa yang sudah didengarnya dari Allah. Yesaya mendapatkan berita dari Allah, tapi berita itu bukan berita tentang sesuatu yang luar biasa, jaya dan mulia kelihatannya.
tapi malah tentang hamba. Hamba yang menderita. Hamba Tuhan yang menderita. Tetapi di sana ada keberhasilan. Di sana dikatakan ayat yang ke-13, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Tapi saudara, satu sisi yang lain, ya, di ayat berikutnya baru, tidak ada selangnya, satu ayat kemudian berubah. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Dia begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Jadi saudara kasih Tuhan, ini kok aneh. Berita Tuhan itu berita Tuhan yang harusnya, ya menurut kebanyakan orang, ya kemenangan, kesuksesan, ya kejayaan yang tidak ada jeleknya sama sekali. Tapi satu sisi, ya ternyata di berita nubuat itu dia begitu buruk rupanya. Di dalam ayat yang berikutnya, saudara, ayat 3 sampai dengan 5. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa bahkan menderita kesakitan. Ya sangat dihina, ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara kasih Tuhan, tentang gambaran hamba Allah yang menang itu, tapi dia ternyata harus menderita, ya, buruk. Dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan dia dianiaya. Tetapi semua itu sesungguhnya adalah untuk menanggung dosa kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada seorang anak yang dibesarkan oleh seorang ibu. Ibunya rupanya pernah mengalami kecelakaan. Tangannya tidak halus, tapi penuh dengan bekas-bekas luka bakar, bahkan mukanya ada yang meletot ya, kayak meleleh. Dan anaknya adalah seorang perempuan gadis yang sudah semakin dewasa. Dia mendapatkan pekerjaan, belajar dengan baik, dia mendapatkan prestasi dan juga akhirnya mendapatkan pekerjaan yang baik. Tetapi kemudian saudara, ketika ada seorang laki-laki yang naksir dia, lalu kemudian mau menjumpai keluarganya untuk meminangnya. Saudara, rupanya gadis itu berkata, wah, nanti saja, kapan-kapan saja. Ya.
Tapi tetap memaksa cowok itu untuk berjumpa atau pergi ke rumah dari perempuan gadis itu. Dan akhirnya benar, masuklah ke rumahnya dan pemuda itu menjumpai ibu itu, ibunya. Tapi saudara, ketika cowok itu bertanya, itu siapa? Oh, itu pembantuku. Itu pembantuku. Saudara, begitu hancur hati ibu itu. Padahal sesungguhnya luka bakar yang dialami oleh ibu itu karena dia melindungi putrinya itu dari kebakaran. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah yang sesungguhnya dilakukan oleh Tuhan. Kadangkala di dalam keburukan, di dalam penderitaan, kesakitan, saudara, itu bukan berarti belum tentu itu adalah sesuatu yang adalah hukuman dari Tuhan. Tapi kadangkala itu adalah perbuatan kasih Allah kepada kita. Perbuatan kasih Allah kepada kita supaya kita ini justru mendapatkan kehidupan. Di balik penderitaan mungkin orang tua kita, penderitaan orang-orang yang ada di sekeliling kita, kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan. Tapi kita tidak menyadari itu. Kita menyangka bahwa kita sukses karena usaha kita. Tapi padahal itu adalah karena bantuan dari banyak orang yang ada di sekeliling kita. Melalui firman Tuhan ini sesungguhnya mau mengatakan kepada kita bahwa Allah ya ada bersama-sama dengan orang-orang yang juga menderita. Allah ada bersama-sama dengan orang-orang yang ditindas, orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Dan saudara, sebetulnya di dalam peristiwa ya ini nyata digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Jumat Agung mengingatkan kita di mana Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Kasih, Allah yang biasa mengajar kebaikan, bahkan meneladankan kebaikan. Allah yang biasa, Allah yang biasa berjalan bersama-sama dengan murid untuk menyembuhkan, memulihkan. Yesus Kristus itu pada hari Jumat Agung, dia ditangkap, dia diikat, dia dipakukan di kayu salib. Dan seolah-olah tidak berdaya. Dia dipukuli, dicambuk, bahkan dihina, dia tidak membalas apapun. Saudara, di dalam penderitaan itu, saudara, hamba Allah itu, Yesus Kristus, ada satu hal yang justru dimunculkan secara
kontroversial ya. Yaitu di mana Yesus justru ya, di atas kayu salib dengan sangat jelas di sana dituliskan Yesus adalah dari orang Nazaret ini adalah raja orang Yahudi. Dia dinyatakan sebagai raja. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 18 ayat 33 sampai 36, ada pertanyaan dari Pontius Pilatus, apakah engkau raja orang Yahudi? Nah, Tuhan Yesus berkata, apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri atau dari orang lain yang mengatakan kepadamu? Sebetulnya Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada Pontius Pilatus untuk mengakui dia sebagai raja dari dalam hati, bukan hanya kata orang. Tapi Pilatus tidak menjawab, bangsamu sendiri imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadamu. Apakah yang telah engkau berbuat? Pertanyaan lain malahan. Tuhan berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku akan telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Di sini saudara, Tuhan mau mengatakan bahwa memang aku adalah raja. Tetapi raja bukan kerajaan Yahudi, tapi adalah kerajaan sorga. Jadi engkau raja. Nah, saudara, di sini Pilatus mendapatkan kesimpulan. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang. Untuk menggenapi akan firman Allah, janji Allah. Supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Saudara-saudara kasih Tuhan, di sini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan sesungguhnya menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan di beberapa ayat saudara, di ayat 36 sampai dengan 37 dikatakan, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, ada dua hal. Yang pertama, sebetulnya salib itu, jalan penderitaan itu adalah jalannya Allah. Jalan kasih Allah yang direncanakan, yang kekal, bukan sesuatu yang hanya tiba-tiba. Kasih Allah itu adalah kasih Allah yang kekal, yang sudah dipersiapkan. Kasih Allah itu adalah sebuah inisiatif dari Allah. Dan salib itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah setengah-tengah untuk mengasihi kita umat manusia. Dengan Dia mau berkorban untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan Yesus, hamba Allah, sebagai hamba Allah, Dia sesungguhnya menyatakan kasih Allah. Seperti seorang pengasuh yang melindungi
atau seorang ibu yang melindungi anaknya. Allah melakukan itu, walaupun itu harus banyak pengorbanan. Yang kedua, saudara, kasih Allah bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya janji. Saudara, di dalam Yohanes 19 ayat 30, Tuhan mengakhiri dengan kata-kata sudah selesai. Dalam bahasa Yunani, tetelestai, yang mengatakan, yang artinya lunas, tuntas, sempurna. Itu artinya segala dosa manusia, segala kejahatan manusia sudah dibayar penuh. Tidak ada yang kurang, tidak perlu ada tambahan lagi, tidak ada lagi kekurangan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara, saya melihat ada mengingatkan kita mungkin dengan janji pernikahan. Ini janji pernikahan ya, mempelai itu bisa diganti nama ya. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku atau suamiku. Sebagai suami atau istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ini bukan hanya sekedar janji kan. Janji ini diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Ketika seorang suami atau istri itu tetap mengasihi pasangannya walaupun dia di dalam sakit, di dalam kemiskinan, di dalam kemalangan, tetapi tetap mengasihi. Dan itulah yang dilakukan Allah. Allah sudah berjanji kepada Abram, dan Allah berjanji juga kepada umatnya. Janji Allah itu digenapi di dalam kehidupan kita. Jadi salib adalah justru kepastian. Kepastian bahwa janji Allah itu digenapi. Salib adalah juga bukti bahwa janji Allah itu bukan hanya kata-kata tetapi sebuah tindakan nyata. Dan salib juga membuka jalan kepastian hubungan kita dengan Allah. Karena di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-19, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Ketika dosa itu, ya saudara, dilakukan oleh manusia, manusia terpisah dengan Allah. Tapi bukan hanya terpisah dengan Allah sebetulnya, manusia takut berjumpa dengan Allah. Coba lihat itu ya, kalau Adam, ya, ketika Adam dan Hawa itu sudah melakukan dosa, dia bersembunyi, tidak berani berjumpa dengan Allah. Tetapi saudara, dengan Kristus yang datang ke dalam dunia, dia mau menebus kita manusia, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita bukan saja
boleh punya akses saja ya kepada Allah, tetapi kita juga punya keberanian untuk berjumpa dengan Allah karena segala dosa kita ya, sebetulnya diampuni. Ya. Jadi ada 3 kepastian yang diberikan oleh salib Kristus. Yang ketiga, pertama kepastian pengampunan. Kepastian bahwa kita punya akses kepada Allah. Dan kalau kita punya akses kepada Allah, maka kita juga mempunyai kehidupan. Saudara, kalau kita orang tahu ya bahwa Allah itu Maha tahu, segala sesuatu kita tahu. Maka saudara, kita sebetulnya perlu takut ya datang kepada Allah. Tapi karena Allah itu bukan hanya Maha tahu, tapi Allah adalah Allah yang mengasihi kita, di dalam Kristus sudah memperdamaikan kita, sudah menghapus dosa dan kesalahan kita. Bukan hanya sekedar ditutupi, bukan hanya sekedar hanya tutupi saja dosa kita, tapi sungguh-sungguh dihapuskan, maka kita berani datang kepada Tuhan. Jadi marilah kita yang dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan ya, dengan tulus hati, jangan menjauh dari Tuhan. Marilah kita berpegang teguh pada pengharapan, jangan goyah oleh keadaan dunia, terombang-ombang ambing oleh situasi keadaan dunia. Marilah kita juga saling menguatkan satu dengan yang lain dalam kasih, hidup dalam komunitas iman. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Satu kita. Akan bersama-sama memainkan angklung. Hal utama adalah bukan keindahan, akan tetapi semangat untuk memuji Tuhan. Semoga yang dilakukan oleh emak-emak engkong-engkong ini menjadi penyemangat bagi yang masih usia muda. Latihan paling tidak 20 sampai 30 menit berdiri. Bisa dibayangkan kaki yang sudah begitu tetap bertahan. Semangatlah untuk memuji Tuhan. Dengan pujian Lihatlah Anak Insan. Belakang aja. Lihatlah anak insan berjubahkan kain kenangkan mahkota berduri, menetes peluh dan darah, mengucur rasa hidup. Serasa tak mampu
Ibu bisa ikut menyanyi bersama-sama. Bertubi cambuk tombak, melayang hujan hinaan dan tawa ejekan. Betapa Bunda Maria tersungkur menahan Yesus menangis terseduh. Betapa tak terlintas di akal dihina dan mati di salib. Oh Yesus, tolonglah kami, kuatkanlah iman kami, pahami tujuan sengsara. Terima kasih. Jemaat dimohon berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad, marilah dengan berdiri kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Saudara diberi kesempatan secara pribadi untuk menaikkan doa dalam pergumulan yang sedang saudara alami. Sampaikan itu kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami.
Engkau yang mengetahui akan segala sesuatu yang sedang kami alami, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan dan harapan-harapan kami. Kami percaya Engkau Allah yang ada selalu bersama-sama kami di dalam suka dan duka. Engkau Allah yang mau bersama-sama kami di dalam segala pergumulan kami. Bahkan Engkau Allah yang juga mau menjadi gembala kami, yang menuntun kami di dalam jalan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, tuntun kami di jalan dalam rancangan Engkau yang terbaik. Kami juga mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan sudah memberkati kita sepanjang kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih, berkat, dan penyertaan-Nya. Bagi saudara yang beribadah di rumah, saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri dengan nomor rekening 135 009 013 0871. Sebagai landasan dari persembahan diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita akan mengaturkan persembahan sambil memujikan tak terukur kasih-Mu. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita nyanyikan sekali lagi.
layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas pernyataan dan bimbingan-Mu yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari, dari awal hingga selamanya. Bapa kami yang di surga, saat ini anak-anak-Mu akan mengaturkan persembahan yang juga kami tahu ini semua juga berasal dari-Mu dan tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya berkati dan layakkanlah persembahan kami, agar bisa bermanfaat seturut dengan kehendak. Kami juga memohon, berkati juga bagi yang mengelola majelis atau penatua, supaya bisa untuk lebih memuliakan nama-Mu. Kami juga memohon maaf apabila dalam mengaturkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Yesus Kristus yang besar, yang rela turun menderita dan mati menebus dosa manusia. Sebagai nyanyian pengutus, kita akan menyanyikan Karena Kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku dan aku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai benar? Mengapa Yesus mau menebus dosaku, beriku damai serta sukacitanya? Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pergilah dalam damai sambil terus memikul salib kasih, mengasihi sesama, memulihkan dunia. Tunjukkanlah dalam kasih Allah di dalam salib bukan hanya untuk disyukuri, tetapi juga untuk dihidupi.
Kami pergi dalam terang Kristus. Sekarang arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah akan berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Immanuel Budi Dharma yang sudah memimpin penyampaian firman pada sore hari ini, dan juga kepada saudara-saudara yang telah terlibat di dalam kebaktian. Saudara-saudara, besok sore pukul 16.30 kita masih akan berkumpul di sini untuk kebaktian Sabtu Sunyi. Saya ulang, besok sore pukul 16.30 kebaktian Sabtu Sunyi. Demikian, ibadah selesai. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.